Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang demokrasi, prinsip-prinsipnya, dan bagaimana demokrasi diterapkan di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yuk kita bahas bersama. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Dalam sistem ini, keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan kesepakatan bersama dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk berpendapat dan terlibat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama yaitu kebebasan. Demokrasi menjamin kebebasan individu seperti kebebasan berpendapat, berkumpul, dan beragama. Kebebasan ini harus dihormati selama tidak melanggar hak orang lain. Yang kedua yaitu kesetaraan. Semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum dan dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yaitu keadilan. Setiap keputusan yang diambil harus adil dan tidak berpihak serta mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis demokrasi. Jenis-jenis demokrasi dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu demokrasi langsung. Dalam demokrasi ini, rakyat langsung ikut membuat keputusan tanpa perwakilan, di mana masyarakat berkumpul untuk memutuskan hal penting secara bersama-sama. Yang kedua yaitu demokrasi tidak langsung. Dalam sistem ini, rakyat tidak membuat keputusan sendiri. Sebagai gantinya, rakyat memilih orang-orang yang akan mewakili mereka seperti anggota DPR. Wakil-wakil ini yang nantinya akan membuat keputusan atas nama rakyat. Yang ketiga yaitu demokrasi liberal. Demokrasi ini fokus pada kebebasan individu. Setiap orang mempunyai hak untuk berbicara, beragama, atau berpendapat, dan hak-hak ini dilindungi oleh hukum. Yang keempat yaitu demokrasi sosial. Demokrasi ini mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah ikut campur dalam ekonomi untuk memastikan semua orang mendapatkan keadilan, seperti akses pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya, saya akan menayangkan video contoh penerapan perilaku demokratis di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang pertama adalah contoh penerapan perilaku demokratis di lingkungan sekolah. Contoh ini diambil dari contoh nyata dalam pemilihan ketua kelas saat kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang bertema Suara Demokrasi di kelas 11 akuntansi 2. Semua siswa berpartisipasi dengan memberikan suara mereka untuk memilih ketua kelas yang dianggap mampu memimpin. Proses ini menunjukkan nilai-nilai demokrasi, seperti keterlibatan aktif, kebebasan memilih, dan bermusyawarah antar siswa. Yang kedua yaitu contoh perilaku demokratis di lingkungan keluarga. Yuk kita simak videonya. Menurut Ibu, sebaiknya kita beli motor, Pak. Lokasi proyek Bapak kan sekarang jauh-jauh. Apa Bapak tidak capek? Tidak apa-apa, jauh sedikit. Lagi pula, menurut Bapak, lebih baik kita menabung dulu. Itu lebih penting. Harga motor baru mahal. Kita sebenarnya belum mampu. Iya, Ibu tahu, menabung memang penting. Tapi motor juga penting, Pak. Kita perlu usahakan beli motor. Apalagi motor kan bisa dipakai untuk keperluan lain juga. Misalnya saja untuk antar anak-anak ke sekolah. Sepertinya belum mendesak. Anak-anak selama ini tidak mengeluh kan? Jalan kaki pulang pergi ke sekolah? Ya memang tidak sih. Tapi kita ini sebenarnya memang sudah perlu punya motor. Misalnya saja untuk Ibu. Kalau Ibu harus ke pasar, lalu untuk... Kita lanjutkan saja diskusinya nanti ya, Bu. Kalau anak-anak sudah tidur. Menurut Bapak bagaimana?
Apa kita izinkan minum es tong-tong besok? Terlalu sering minum es kan tidak sehat. Lagi pula, boros sekali kalau kita izinkan membeli es tong-tong setiap hari. Tapi, kasihan juga kalau tidak diizinkan. Ita sangat suka es tong-tong. Bagaimana kalau kita beri waktu dia beli es seminggu sekali saja? Tiap hari Jumat sore setelah dia pulang main. Di hari lain, tidak boleh. Wah, bagus. Bapak setuju. Mudah-mudahan lama-lama Ita tidak lagi minta dibelikan es tong-tong. Oh ya Pak, soal rencana beli motor, Ibu punya ide. Bagaimana kalau kita beli motor bekas saja? Kan tidak terlalu mahal. Bisa saja kita cari motor bekas. Tapi kita lihat dulu harganya. Kalau kira-kira kita mampu mencicilnya, ya kita beli. Tapi kalau tidak, Bapak pikir lebih baik kita menabung dulu sampai tabungan kita cukup. Ibu setuju? Nah, dalam video tadi ada ayah dan ibu yang sedang berdiskusi untuk membeli motor. Namun bagi sang ayah kebutuhan akan motor belum terlalu penting. Kemudian ayah dan ibu berdiskusi soal rencana membeli motor. Namun sang ayah beranggapan kalau mereka bisa saja membeli motor bekas. Kalau harganya murah akan dibeli. Tapi menurut ayah lebih baik uangnya ditabung dahulu sampai tabungannya cukup untuk membeli motor. Nah, selanjutnya kita akan menonton salah satu contoh penerapan perilaku demokratis di lingkungan masyarakat. Kita simak videonya lagi ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita mulai. Tujuan saya mengumpulkan kalian semua di sini adalah untuk membahas mengenai calon ketua RT baru karena jabatan saya akan segera berakhir. Untuk itu, apakah ada yang mau menggantikan saya menjadi ketua RT yang baru? Saya bersedia mengatakan diri. Oh ya, untuk selanjutnya siapa yang akan menjadi kandidat dua? Ya, dan untuk pemimpin siapa yang akan memimpin kami? Mungkin saya bersedia. Oke, baik. Jadi sudah ada dua kandidat. Apakah itu cukup? Cukup. Semua yang sudah berdiri, suara kalian semua sudah masuk di sini. Langsung saja saya bacakan untuk yang akan menjadi ketua RT. Jadi yang akan menjadi ketua RT adalah kandidat kedua, yaitu saudara Dana. Terima kasih karena telah memilih saya dan mempercayakan jabatan ini kepada saya. Saya akan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas ini. Terima kasih. Oke, tadi kita sudah lihat tayangan contoh penerapan perilaku demokratis di lingkungan sekolah tadi, contohnya pada saat pemilihan ketua kelas. Yang kedua itu contoh penerapan di lingkungan keluarga, yaitu ayah dan ibu berdiskusi antara membeli motor atau uangnya ditabung dahulu. Dan yang terakhir tadi yang kita simak yaitu simulasi penerapan di lingkungan masyarakat, yaitu saat pemilihan ketua RT. Nah, selanjutnya kita akan menyimak video contoh penerapan perilaku demokratis di lingkungan bernegara, yaitu saat pemilihan atau pencoblosan bakal calon presiden 2024. Nah, tadi adalah sedikit penjelasan tentang demokrasi dan penerapannya di berbagai lingkungan. Demokrasi mengajarkan kita pentingnya mendengar, menghargai, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.